Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu mungkin selama 1 tahun ke depan, pada khususnya di tahun pelajaran 2020-2021. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan Madrasah Aliyah Silahul Ulum. Di sini saya akan menyampaikan dan saya akan mengajarkan materi pelajaran yaitu dengan nama prakarya dan kewirausahaan. Kalau mungkin di MTS atau di SMP dulu ada namanya prakarya, ya. Kalau mau naik di SMA MA ditambahi dengan namanya dan kewirausahaan. Berarti tidak hanya membuat saja, nanti kalian bisa berwirausaha atau istilahnya menghasilkan uang dari hal-hal yang sudah kalian buat dalam prakarya. Selanjutnya, ya, ini bagi yang belum kenal dengan saya bisa dibaca sendiri. Ya mungkin yang dari MTS ini atau MTS Silahul Ulum sudah pernah ketemu dengan saya atau kemarin sudah ketemu dengan saya. Ya, ini alamat saya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai pada pertemuan pertama ini, marilah bersama-sama kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan semoga pembelajaran kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Pada pertemuan pertama, bab 1, kita membahas tentang kewirausahaan atau dari kata dasar wirausaha. Wirausaha sendiri ada dua kata, wira dan usaha. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mendeskripsikan dan memahami karakteristik daripada kewirausahaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Di gambar ini kita lihat adalah kerajinan atau prakarya dari tanah liat, yaitu dalam bentuk guci atau dalam bentuk hiasan dan lain sebagainya yang terbuat dari tanah liat khas, ya, dari daerah-daerah tertentu. Kita mulai gambar. Lihat gambar yang ada. Ada gambar ikan. Karena di sekitar kita penghasil tambak ikan, maka kalau kita ketemu dengan gambar ini, kira-kira ide usaha apa yang bisa kita buat? Anggap aja di dalam itu saumpama ikan bandeng, maka kita bisa membuat otak-otak bandeng, kita bisa membuat presto, kita bisa membuat apapun. Kalau yang mungkin dalam basket ikan itu ikan pindang, nanti kita bisa membuat pindang. Kalau mungkin di dalam basket itu ikan tenggiri, nanti bisa menjadi kerupuk dan lain sebagainya, ya, atau mungkin masakan-masakan yang berbau dengan ikan. Ini contohnya. Ketika ketemu dengan bahan mentah, kira-kira nanti bisa membuat usaha apa? Ini yang dimaksud. Nah, kalau sudah punya ide usaha apa, ya, nanti kita bisa realisasikan dan mendapatkan hasil dari situ. Maka formatnya apa kalau kita mengajukan pertanyaan? Wah, saya mau membuat, anggap aja ini ikan bandeng. Maka dari ikan bandeng itu kita menggunakan format 5W1H. Nanti akan menjadi usaha apa? Apa 5W1H? Kita lihat. Yang pertama adalah when. Kapan? Kapan kita akan mulai usaha bandeng olahan tersebut? Ingat-ingat. Oh anu Pak, ketika nanti sudah panen dari bandeng, atau mungkin mulai besok pagi. Where? Di mana? Yang kedua di mana? Di mana kamu akan membuat, atau di mana kamu akan kulaan, di mana kamu akan memasak, di mana kamu akan menjualnya. Kepada siapa? Kamu akan jual kepada siapa? Kamu akan, kalau ngambil barang atau kulaan pada siapa? Buat apa? Apa sing mbok tuku? Apa sing ame mbok gawe? Apa sing ame mbok dol? Why? Kenapa kamu milih bandeng? Kenapa kok tidak yang lain? Ini harus punya alasan. Dan ditutup dengan namanya how.
Bagaimana kalau bandeng, bagaimana cara mengolah bandeng, bagaimana cara memasak bandeng. Ini adalah H, how. Maka 5W1H adalah when, where, who, what, why, dan how. Dieling-eling, biasanya metu nih tes. Apa sih kewirausahaan? Ini ada dua orang tokoh atau dua orang yang mempunyai pendapat tentang kewirausahaan. Yang pertama adalah menurut Retno Dewanti dari Indonesia. Secara umum, wirausahawan adalah orang-orang yang mampu menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Peluangnya apa? Kita punya bandeng. Tantangannya apa? Kita bisa menjual bandeng. Oh, itu contohnya. Peluangnya apa? Kita punya garam di sekitar kita. Tantangannya apa? Ya, nah, tantangannya adalah garam yang sangat banyak. Bagaimana kita istilahnya memasarkan, membuat produk yang bisa berbasiskan garam. Kalau yang dari luar negeri adalah menurut Joseph C. Sumpet, ya, wirausahaan adalah orang yang mampu menghancurkan keseimbangan pasar yang baru dan mengambil keuntungan-keuntungan atas perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita bisa menembak pasar, jeret. Kita punya produk yang baru yang bisa mengambil hati atau mengambil pasar yang ada. Contoh biasanya bandeng itu hanya diolah dengan mungkin digoreng atau mungkin dan sebagainya. Ada inovasi apa? Inovasi bandeng yang mungkin bisa di presto yang tahan selama 2 bulan. Nah, itu contohnya, ya. Yang kedua adalah yang selanjutnya, slide kedua, kewirausahaan dapat muncul ketika seseorang secara individu, baik laki-laki maupun perempuan, ini gambarnya adalah orang yang punya ide, mengembangkan, memunculkan ide-ide yang baru, orang yang kreatif, orang mau sekedar dipikir tok, tetapi ini dimunculkan dan direalisasikan. Nah, fungsinya apa? Prosesnya apa? Yang pertama adalah punya fungsi, punya aktivitas dan tindakan. Fungsinya apa ke masak bandeng? Aktivitasnya piye? Tindakannya apa? Nah, kalau hanya sekedar tengok-tengok tok, bayang ketok, aku dadi wong sugih, aku sok dadi ngene, hanya bayangkan tok dan tanpa ada gerakan yang positif yang mengarah ke sana, ya tidak akan menjadi sebuah organisasi usaha. Kamu hanya sebagai pemimpi saja, ya. Contohnya adalah penjualan souvenir. Souvenir ini banyak sekali. Bisa gelang, bisa kalung, bisa gantungan kunci, bisa hiasan, bisa semuanya adalah contohnya adalah souvenir. Ketika kita berkunjung ke daerah tertentu, daerah tersebut pasti ada souvenirnya. Apa? Kaos contohnya, sapu tangan, atau mungkin kain, atau mungkin ikat kepala dan lain sebagainya adalah souvenir. Kelihatannya sepele, tetapi kalau bisa go internasional atau ke mancanegara sangat luar biasa sekali. Dan ini masih banyak dan masih terbuka luas peluangnya untuk usaha di bidang ini. Konsep kewirausahaan yang kedua adalah karakternya. Kalau kalian ingin menjadi seorang wirausaha, ciri-cirinya yang pertama dan yang lain ini adalah ada di diri kalian. Harus ada di diri kalian, bukan orang lain. Kalau kalian ingin menjadi seorang wirausaha, saya harus punya ciri-ciri yang ada di diri saya. Apa? Rasa tanggung jawab, mengelola dan mengukur resiko suatu bisnis. Karena wirausaha adalah bisnis. Sekarang banyak sekali bisnis. Kalau kalian malu-malu dalam berbisnis, bisa memanfaatkan media sosial. Itu contohnya adalah dengan menjual online. Kalian membuat bros, dijual online. Atau bahkan sekarang masakan, ya, dijual online. Peluangnya sangat terbuka lebar. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada WhatsApp,
dan lain sebagainya, itu adalah peluang kita untuk memanfaatkannya. Seorang wirausahawan juga harus berhati-hati. Nah, maka gambar di sini adalah gambar seorang bos yang sudah menggunakan jas dan dasi. Ya, ketika kita sudah bisa menjadi seorang bos yang sangat luar biasa sekali, apa kita harus hati-hati dalam langkahnya. Kita harus mempertimbangkan resikonya. Kalau orang berwirausaha kok gagal sekali, 2 kali, 3 kali, itu hal yang biasa. Jarang sekali orang yang berwirausaha langsung berhasil dan sukses. Semuanya harus dimulai dari nol, dimulai dari kegagalan, dan kegagalan, yang mana kegagalan itu akan membuat kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah setelah kita mempersiapkan diri kita adalah modal. Modal yang harus dipersiapkan. Bagaimana kita mengatur keuangan kita, bagaimana nanti kita mengatur perputaran daripada modal kita. Di pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya, kalau kita tidak punya modal, KUR, kredit usaha rakyat. Ya, ini melalui bank, perbankan dan lain sebagainya. Itu nanti kita bisa memanfaatkan dan memutar modal tersebut untuk wirausaha kita. Ini tujuan wirausaha dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Di gambar tersebut adalah orang yang sedang mengukir kayu. Dia punya usaha adalah kayu ukiran. Apa yang ada di sana adalah kita harus punya kualitas. Kalau ukiran kita tidak berkualitas, lah ngapain, orang mungkin dilirik wong. Maka kita harus bisa bersaing, mampu membuat ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif. Kalau mau membuat masakan yang mau dijual ke dunia online atau dijual secara online maupun offline, kita harus punya masakan yang kreatif dan inovatif. Jangan terlalu banyak meniru yang sana ya. Wah, di sana kelihatannya membuka ini laris, di sana membuka ini laris, saya akan meniru. Belum tentu itu bisa sukses di tempat kalian. Maka kalau kalian punya ide yang original, ya, punya gagasan yang asli dari diri kalian, itu lebih baik. Kalau kita lihat ini nanti tugas untuk pertemuan pertama pada kali ini, tugas ini akan saya deskripsikan nanti di e-learning. Ya, cukup sekian pada pertemuan pertama ini. Ini masih di bab 1. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam pertemuan kali ini, ya, atau pembelajaran kali ini, kita mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.